Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal, nomor BP 2011-03-2005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang estimasi biaya. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT PMCST. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Cost budget sebagai alat kendali. Maksud dan tujuan cost budget. 1. Untuk mematok biaya pelaksanaan. 2. Untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Cost estimate diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktor untuk keperluan ekstern, format tidak standar. Cost budget diperlukan untuk biaya produksi dan pelaksanaan. Untuk keperluan intern, format standar. Hubungan cost budget dan cost estimate. 1. Cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup. Cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. 3. Butir 1 menunjukkan bahwa cost estimate didahului oleh cost budget. Biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Butir 2 menunjukkan bahwa proses cost estimate tidak didahului oleh cost budget. Biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. 5. Butir 3 dan butir 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan cost budget dan cost estimate dapat kita lihat pada PPT. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget atau anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan, the buy or make decision. Pertama, bila keputusannya buy, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusan make, maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. The make or decision diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses, akan diproses sendiri make atau balik sudah diproses. Misal beton, aspal, hot mix, kosen, dan daun pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan. Pekerjaan dilaksanakan sendiri atau make atau diserahkan kepada subkontraktor. Bagan strategi pelaksanaan dapat kita lihat pada PPT. Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontrak adalah antara lain sebagai berikut. Target sales, perusahaan yang terus meningkat. Sementara itu sumber daya sendiri terbatas, mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari 1. Biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, biaya alat konstruksi, biaya subkon, dan biaya lain-lain. Kode biaya atau cost code. Yang pertama, proses pencatatan biaya atau pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Yang kedua, informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Yang ketiga, kode biaya dalam cost budget sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Kode pembukuan, kode unsur biaya langsung, kode jenis setiap unsur BTTL, kode jenis setiap unsur,
dapat kita lihat pada PPT. Kode pay item. 1. Harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item atau item pekerjaan. 2. Sedang dalam cost budget nilai pay item tidak tampak karena terurai. 3. Sehingga cost budget tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. 4. Untuk keperluan MGT terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Kode pay item. 5. Bila diperlukan untuk pay item diberi kode dengan digit keempat. Contohnya dapat kita lihat pada PPT. Kesulitan kode pay item. Yang pertama, walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pay item YBS, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kedua, kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. Material atau alat atau pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Penerapan kode pay item. Bila penerapan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk material atau alat pekerjaan penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam cost budget. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan make atau buy, yaitu yang pertama, kebijakan subkontrak. Yang kedua, kebijakan pembelian bahan setengah jadi. Kebijakan subkontrak. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut. Menghindari atau mengurangi risiko, menghemat penggunaan sumber daya sendiri, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, mengurangi kegiatan pengendalian, membina hubungan kerja dan mitra. Kebijakan pembelian bahan. Yang pertama, mengurangi peralatan proyek, memperingan kontrol atau biaya menjadi fix, mengurangi kepadatan kegiatan lab, menghilangkan risiko atau waste, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat cost budget bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh yang dapat kita lihat pada PPT. Cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. Jumlah premium sama dengan F dikali 0,3 dikali PK L per jam. F sama dengan efisiensi 60% sampai 80%. 2. Kebutuhan pelumas. Jumlah pelumas sama dengan F kali PK per 195,50 ditambah C per T L per jam. Cost budget untuk alat sendiri. Kebutuhan minyak atau hidrolis. Jumlah M hidrolis sama dengan C per T dikali 1,2 dalam satuan liter per jam. Kebutuhan grease atau kilogram. Dapat kita lihat pada tabel pada PPT. Cost budget untuk alat sendiri. 5. Perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur ekonomi alat, umur alat, dan harga alat. Cost budget untuk subkon dan lain-lain. Penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. 2. Budget untuk packers atau penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. 3. Untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Master cost budget atau rekap. Anggaran biaya pelaksanaan. Yang pertama, biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat subkontraktor, persiapan dan overhead lapangan. Biaya tak langsung dari overhead kantor pusat atau cabang atau perwakilan penyusutan aktiva. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPH. Cadangan laba termasuk cadangan risiko. Berikut contoh tabel dari formulir master
cost budget 1. Ini contoh formulir master cost budget 2. Rincian anggaran biaya langsung. Yang pertama, upah. Terdiri dari pekerjaan galian, timbunan, pasangan, cor beton, penulangan, formwork, dan seterusnya. Material. Terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Alat. Terdiri dari depresiasi BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Subkon. Terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Persiapan. Terdiri dari pekerjaan basecamp, jalan kerja, dewatering, dan seterusnya. Overhead. Terdiri dari gaji pegawai, honor, dan seterusnya. Rincian anggaran biaya upah dapat kita lihat tabelnya pada PPT. Rincian anggaran biaya bahan dapat kita lihat tabelnya pada PPT. Rincian anggaran biaya material dapat kita lihat tabelnya pada PPT. Rincian anggaran biaya alat dapat kita lihat tabelnya pada PPT. Rincian anggaran biaya subkontrak dapat kita lihat pada PPT. Sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.